Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali terkait dengan judul di sini kita akan mengatur yaitu mengenai kita sudah bahas. Baik, sebelum mulai kita buka kuliah kita dahulu. Oke, kita akan bahas terkait himpunan, mengenai jenis-jenis himpunan, terkait himpunan ya. Ya, kita sudah bahas. Nah, pada hari ini kita akan bahas terkait hukum di dalam himpunan. Nah, di sini disebut juga sebagai sifat properties himpunan, gitu ya. Nah, ini hampir mirip sama materi logika ya, yang P dan Q, P atau Q gitu ya. Nah, di sini hukum pertama untuk A yaitu ada hukum identitas ya. A ya, kita bacanya gabungan A, gabungan himpunan kosong itu ya. Kalau A digabung dengan himpunan kosong pasti A. Kemudian A himpunan semesta itu nilainya A. Misalnya A diisi dengan kosong, itu adalah himpunan kosong, kemudian A digabung dengan U. Yang ketiga hukum komplement, A digabung gitu nilainya U jadi keseluruhan ya, dan A irisan A itu himpunan kosong. Nah, selanjutnya yang kelima ada involsi ya. Involsi diintar ya, atau opsi di mana A digabung A irisan B itu nilainya A irisan B, pembuka A gabung B gitu ya. Kemudian ada hukum komutatif, A gabung B, B gabung A ya sama A irisan B ya B irisan A gitu ya. Kemudian asosiatif, A gabung B gabung C itu sama aja dengan A gabung B kemudian digabung C. Kemudian ada hukum ini ya, B irisan C ya A irisan B irisan C. Kemudian ada hukum distributif ya, A gabung B irisan C itu sama aja dengan A gabung B ya, diiris A gabung A irisan B, B gabung C itu sama aja dengan A irisan B digabung irisan C. Nah, kemudian di himpunan juga ada hukum De Morgan ya, sama seperti di aljabar di K ya. Jadi A irisan. Nah, ini yang tadinya irisan ini jadi gabung. Itu jadi tandanya berubah. Gitu aja sih. B kemudian A irisan B. Kemudian ada hukum tuh. Nah, berarti selanjutnya ada namanya prinsip dualitas. Prinsip dualitas di mana dua konsep yang berbeda saling ditukarkan namun jawabannya sama-sama benar gitu ya. Nah, misalnya di sini contoh Amerika Serikat kemudi mobil itu ke kiri depan, dia di kiri depan. Nah, di Inggris atau Indonesia juga kemudi mobil di kanan depan. Ini kan berbeda konsep nih. Di peraturan di Amerika bahwa mobil harus berjalan di kanan jalan pada jalan
Di Inggris atau di Indonesia tempat kita ya, bahwa mobil itu harus berjalan sebelah kiri ya. Jalan. Nah, pada jalur yang banyak, lajur kanan ya untuk mendahului ya. Bila lampu merah menyala, prinsip dualitas ya, di sini konsep kiri dan kanan dapat ditukarkan pada hubungan tersebut, sehingga peraturan berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku di selanjutnya. Ada prinsip dualitas nih ya, yang akan kita bahas di sini. Maka S identitas yang melibatkan himpunan dan operasi gabungan. Jika S bintang diperoleh dari gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, bintang namanya himpunan kosong. Dan komplemen dibiarkan seperti semula, maka S bintang juga benar. Misalnya irisan dan sebaliknya, gitu ya. Nah ini untuk hukum di atas kan kosong, itu A, dualnya A irisan ini ya, jadi kebalikan dari ini kan ya, A irisan kosong kosong, A gabungan U gitu ya. Nah, kemudian komplemen, kalau komplemen A gabungan juga sama ya. Jadi intinya irisan jadi gabungan gitu ya. Semuanya A irisan B, A gabungan gitu. Itu intinya ya. Jadi gabungan. Bagi contoh di sini, dual dari A irisan B itu gabungan dari A ya, di sini apakah sama nih, A digabung A irisan B digabung dengan A irisan B komplemen, itu sama dengan A. B irisan A gabung B irisan itu sama dengan ya. Kemudian prinsip inklusi eksklusi nih. Oke, prinsip inklusi untuk dua himpunan A dan B, jadi A gabung B ya, sama ada dengan A ditambah B ya, dikurangi A irisan B ya. Beda setangkup dengan B ya, itu sama dengan A B min 2 kali A digabung dengan diiris dengan B ya. Ini berbeda nih. Ini A gabung, ini A setangkup ya. Beda setangkup ya. Di sini ada 2. Kalau ini enggak. Gitu ya. Apa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5 atau ya, ini ya. Ya. Selesaikan himpunan bilangan bulat habis dibagi 3. Itu A. B. Himpunan bilangan bulat habis dibagi 5. Nah, kalau diiris, himpunan bilangan bulat habis dibagi 3 dan himpunan bilangan dibagi 5. Yang habis dibagi oleh KPK lipat masukkan 3 dan 5 adalah 15. Ya, karena 12 kan bisa bagi 15. Gabung B. Ya, ini gabungan U ya. Nah, maka
Ya, nah itu nilainya. Dan B 100 dibagi 5, ini 20 ya, jadi dibulatkan. Irisan B berarti 100 dibagi 15. Kenapa? Karena kan irisan antara 3 dan 5 adalah 15. Ini yang ditanyakan, nah, habis dibagi 3 atau 5 berarti A gabung B. Berarti ini A tambah B. Dia ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. B. Oke ya. Nah, lanjutkan. D. Oke. Nah, sebagai contoh di sini, di antara bilangan bulat antara 101 sampai 600 nih. 101 sampai 600. Termasuk 101 masuk, 600 juga masuk. Nah, berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi 4? Jadi, kalau ada nama tidak nol berarti yang A tidak sanggup dengan B, gitu ya. Bukan B. Terus di sini. Jadi jumlah keseluruhannya kan tadi 101. Sana 500 kan. Berarti jumlah keseluruhannya berarti 500 kan. Keseluruhannya 500. Dan A itu yang 600 dibagi 4. Terus dibagi ini 5 ya. Ya 600 bagi 4, yang satu lagi 100 ya. 100. 100 bagi 4. Berarti 150 yang ini 25 ya, 125. Kemudian yang B 600 bagi 5 dikurangi 100 bagi 5. Berarti answer 100 ya, 120 dikurangi 20 ya, ada 100. Maka A irisan B kan tadi adalah ini apa namanya? Kelipatan dari 4 dan 5 ya, kelipatan 4 dan 5 itu topiknya itu adalah 20. Di sini 20, nah 100 bagi 20, ini 100 bagi 20. Yang ditanyakan adalah ini kan A atau B dan kedua atau keduanya gitu ya. Min 2 A sama, udah tinggal 125 ditambah dan 2 kali 25 50 ya, 175. Dan untuk mendapatkan sisanya ya, untuk mendapatkan yang dikurangi A X maupun B, berarti 500 dikurangi 25 itu ya, terkait A beda sama dengan B. Oke, selanjutnya ada namanya partisi. Partisi dari sebuah bilangan himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. Ada A1, A2, dan seterusnya. Jadi A gabung A1, A1 gabung A2, A gabung dan A irisan A, I irisan A, Y itu apa namanya? Mudah untuk I dan J. Sebagai contoh di sini A itu hasilnya di sini itu 1, 2, 3, 4, 6 adalah partisi dari A. Gitu ya.
karena semua bagian dari A ini. Selanjutnya adalah himpunan ganda atau multiset. Satu, dua, tiga. Nah ini tiga dan dua seterusnya. Udah ada multiplicitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen disebut sebagai himpunan ganda. Ya, M 0, 1, 1, tulisnya 0 adalah nilainya 0, 0. Nah, ya, multiplisnya 1 adalah. Dan himpunan atau set merupakan contoh khusus dari suatu multiset yang dalam hal ini multiset dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Kemudian kardinalitas dari suatu multiset ya, dengan maksudkan elemen-elemen dalam multiset semuanya berbeda. Oke, kemudian ada namanya operasi antara dua buah multiset. Nah, anggap aja di sini misal ada P, Q itu multiset. P gabung Q adalah suatu multiset yang memultiplikasi elemen yang sama. P dan Q. Nah, sebagai contoh, P ya pembuah awal A, B, D, kemudian Q-nya A, C ya. Nah, maka P gabung Q ya semuanya ditulis. Nah, ini juga baik ya. Satu CC DD ya. Oh, karena dia lebih banyak di sini di A. Terus A-nya semuanya ternyata. Jadi hanya 3. Nah, kemudiannya dituliskan 2. Dari yang paling banyak gitu ya antara P dan Q. Hanya lebih banyak yang 4 berarti yang tuliskan 4. B-nya ini 1. C-nya ini 2, ini 1. Kita tuliskan yang 2. Ini D-nya. Dan untuk irisan ada suatu multiset yang elemennya sama dengan multiplisan minimum ya. Kecil A. Ini 3, ini 2. Ya udah ambil 2. Kan irisan ya. C 1, ininya 2. Ya, itu untuk P irisan Q. Kemudian kalau pengulangan P kurang Q, ada suatu multiset yang memultiplikasi elemen yang sama dengan selisihnya positif. 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Jadi untuk P misalnya A, B, Q, A, B, C, maka P min Q adalah oke, di sini C1 ya. Nah, jadi nggak diambil C. Sama E gitu ya. Kemudian P plus Q yang disebutkan sebagai jumlah sum
dua himpunan ganda pada P dan Q. Jadi semuanya ditulis. Misalnya A-nya di sini 1, 2, 3. Berarti ada 3. B-nya 1. Ya, itu ya. Nah, itu P plus Q. Gitu ya. Oke, paham ya. Next. Selanjutnya adalah yang proposisi perihal himpunan. Kita mau membuktikan. Himpunan adalah argumen menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa kesamaan. Nah, buktikan misalnya A irisan B gabung C itu sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong A bagi C, maka berlaku A bagian dari C. Boleh bagian C. Nah, di situ. Dan misalkan A, B, C himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabung C. A irisan gabung B gabung C. Nah, ini. A irisan B. A irisan B itu ini. C. Nah, ini. Ya. Oke, ini gabung irisan C. Ini. Gitu ya. Jadi sama ya kanan kiri. Digambar hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak. Dan tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk membuktikan secara formal ya. Nah, ini pembuktikan menggunakan tabel kebenaran atau tabel keanggotaan. Ya, ya. Di logika sama ya. Misal A, B, C. Nah, B gabung ya. Kalau gabung all ya, di kan itu ya. Kalau irisan nih di ya juga sama 000 111 A gabung C berarti ini. Ya, dan seterusnya ya. Nah, ini sudah peki gitu ya, atau di jadi tinggal dikali. Kalau ini dikali ya, A dikali B gabung C. Lol, kayak ya. Oh, kecuali ini satu-satu ya. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya sama antara ini dan hasil bukti ya. Nah, kemudian pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Nah, ini juga sama. Nah, misalnya A dan B himpunan, buktikan bahwa A B gabung A B A irisan B apa A irisan B gabung A kan sama A kan menjadi A irisan B gabung ini ya, itu hukum distribusi. Kalau A irisan A itu ya oh, gitu ya, kita tuliskan A irisan B gabung B bah gitu ya. Dan nah ini bisa dijadikan sebagai himpunan semesta atau komplemen ya di sini. Nah, kemudian jenisnya adalah ya itu. Nah, contoh lagi misalnya A gabung dan di sini adalah ini B irisan A komplemen ya. Ini sama dengan ini
isi selisih, kemudian ini digabung tulisan A. Nah ini kan U, ya udah U ini berarti ya, sama ada beberapa pengertian. Bisa itu hukumnya ya. Ini kemudian ini latihan, misalnya ABC, himpunan gunakan hukum aljabar. Nah, himpunan dan prinsip dualitas untuk menentukan si ya. Ini juga latihan ya, silakan dua latihan ini selesaikan. Itu terkait himpunan. Jadi nanti kalian membuktikan. Sebenarnya buktinya itu bisa menggunakan hukum-hukum, bisa juga menggunakan tabel kebenaran ya. TB ya. Kalian menggunakan hukum, bisa menggunakan jadi penyelesaiannya bisa menggunakan tabel kebenaran ya. Tabel benar ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, metode ini bisa digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan dan pernyataan yang ya. Biasanya dalam aplikasi notasi bagian ya. Bagian gitu ya. Misalnya A, B, himpunan jika A irisan B itu adalah himpunan kosong dan A bagian B gabung C, maka A gabung C. Buktikan. Nah, buktinya dari definisi himpunan P bagian dari Q, jika dan hanya jika XP anggota P juga X juga anggota Q, misalnya X anggota A. Karena A bagian dari B gabung C, maka disediakan pula X adalah bagian atau anggota B gabung C. Dari sini operasi gabungan X anggota B gabungan C berarti X anggota B atau X anggota C. Karena X anggota A dan X A irisan B ini dan kosong, maka A X tidak sama dengan B. Ya, X anggota C harus benar karena bagian A bar ya X anggota A juga berlaku X anggota C, maka disimpulkan bahwa A adalah himpunan bagian C gitu ya. Itu contohnya untuk pembuktian. Selanjutnya ada namanya tipe set dalam Pascal. Nah ini kalau kita gunakan himpunan itu udah ya, misalnya pakai Pascal. Bahasa Pascal memberikan tipe data khusus untuk himpunan yang bernama set ya. Tipe set menyatakan himpunan kuasa dari tipe ordinal, ada integer sama karakter. Nah, sebagai contoh, tip huruf besar A sampai Z itu normalisasi. Huruf set of huruf besar. Nah, gitu. Jadi ya. Nah, nilai untuk mengubah hurufku dapat diisi dalam pernyataan misal hurufku tik 2 sama dengan A, C, D gitu ya. Hurufku M. Nah, ini himpunan kosong. Operasi yang dapat dilakukan pada tipe himpunan adalah operasi irisan, gabungan, irisan, selisih ya. Misal gabungan. Nah ini gabungan itu pakai tanda plus. Ini irisan, ini selisih.
dia otomatis ya. Terkait menggunakan Pascal gitu ya. Kemudian uji keanggotaan sebuah elemen di dalam himpunan dilakukan dengan menggunakan operator in. Ini mengujinya. Seperti contoh, if jika A in di dalam huruf Q then maka gitu ya. Nah, dalam kakas pemrograman DLP set juga sering digunakan berdasarkan flag. Misalnya terus ya. Tipenya adalah ini. Set of TB order icon gitu ya. Ini untuk yang DLP ya. Jadi apa namanya? Kalau kalian menyelesaikan terkait himpunan menggunakan and or ya not gitu ya, itu sama untuk pemrogramannya ya. Baik, itu terakhir tadi ya. Nah selanjutnya ini tugas ya. Nah, tugas ini silakan ya. Ya di e-learningnya ya. Baik, ini kelanjutan dari himpunan ya. Kalau lebihnya dari maaf ya, terkait himpunan. Nah, kita tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.